Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rinda? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun keadaan cuaca hari ini lagi panas-panasnya ya Bu. Iya nih Pak, cuaca saat ini kalau siang panasnya full banget. Kalau malam dinginnya minta ampun ya. Oh iya, ngomong-ngomong, terima kasih loh sudah bisa datang hari ini. Kita mau ngobrol nih, ngobrol yang ringan-ringan aja dan sebentar aja kok. Tapi apa nih yang mau kita bahas saat ini? Gini Pak, mungkin Pak Uci juga melihat ya, kalau akhir-akhir ini saya males banget masuk ke kelas saya. Saya lebih asik dengan aktivitas lain selain mengajar. Untuk datang ke sekolah, saya semangat banget. Tapi kalau mau masuk kelas, rasanya males banget. Oh iya Bu Rinda, saya melihat itu kok dari Bu Rinda. Bu Rinda, waktu untuk kita ngobrol saat ini hanya sebentar saja. Jadi apa nih yang mau Ibu Rinda dapatkan dari obrolan kita kali ini? Oh iya Pak, nah Pak Uci kan lihat sendiri aktivitas saya di awal tahun pelajaran ini yang males banget masuk ke kelas. Jadi dari obrolan ini saya ingin mendapatkan solusi untuk masalah saya yang itu. Oh iya, mungkin yang Bu Rinda inginkan adalah Bu Rinda dapat kembali bersemangat ketika masuk kelas Bu Rinda untuk mengajar. Iya Pak, betul sekali. Baik Bu Rinda, jadi sebetulnya apa yang menyebabkan Ibu malas masuk ke kelas? Ada apa? Apa sebenarnya yang terjadi Bu Rinda? Begini Pak, beberapa tahun terakhir ini saya diberi tugas mengajar di kelas 3 yang masuknya di kategori kelas bawah. Dan tiba-tiba tahun ini saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar di kelas 6 yang termasuk kategori kelas atas. Iya. Emangnya kenapa? Ada apa dengan kelas 6 sehingga Bu Rinda malas masuk ke kelas 6? Jadi begini Pak, terus terang saja, dari dulu saya kan ngajarnya di kelas bawah terus. Dan sekarang saya ditugaskan untuk mengajar di kelas atas, kelas 6 lagi. Jadi jujur saja, mungkin saking lamanya saya terus-menerus mengajar di kelas bawah, jadi saya kurang begitu dapat memahami tentang materi-materi yang ada di kelas 6. Ya, jadinya saya malas masuk ke kelas, Pak. Oke. Jadi menurut Bu Rinda tidak akan mampu memahami materi-materi yang ada di kelas 6 karena saking lamanya mengajar di kelas bawah. Terus yang Ibu inginkan sekarang bagaimana? Sebetulnya saya bisa saja sih. Tentunya saya harus mempelajari dulu materi-materi kelas 6 secara intens. Saya mau sih, kalau misalkan dipindahkan kelas, saya secara bertahap. Misalnya ke kelas 4 terlebih dahulu. Jangan ujug-ujug ditugaskan di kelas 6. Untuk berubah lagi tugas kelas sepertinya kurang memungkinkan. Tapi saya tertarik, Bu Rinda tadi bilang bahwa bisa saja Bu Rinda berusaha mempelajari terlebih dahulu tentang materi-materi kelas 6. Kira-kira apa yang bisa Bu Rinda lakukan untuk bisa lebih memahami materi-materi itu? Banyak hal sih Pak yang bisa saya lakukan. Sekarang kan sudah zamannya teknologi canggih. Jadi banyak sumber yang bisa kita gali dan bisa kita cari untuk menambah kompetensi kita tentang suatu materi pelajaran. Iya betul Bu, sumber-sumber seperti apa sih yang bisa Bu Rinda gali untuk menambah pengetahuan Bu Rinda dan untuk meningkatkan kompetensi Bu Rinda? Mungkin bisa saja saya melihat dari YouTube tentang cara-cara penyampaian materi-materi yang ada di kelas 6. Saya juga bisa mencari secara lebih luas di Google. Bahkan saya juga pernah mendengar tentang ChatGPT yang bisa menjawab semua pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, selain itu, apalagi kira-kira yang bisa Ibu Rinda lakukan? Mungkin saya juga bisa bertanya kepada Pak Anjar, rekan saya yang tahun kemarin mengajar di kelas 6. Iya Bu, kira-kira cara yang bisa Ibu lakukan untuk mempelajari materi-materi kelas 6 itu seperti apa tahapannya? Sepertinya sih saya harus meluangkan waktu yang banyak ya, dan waktu khusus juga untuk mempelajari semua materi dari berbagai mata pelajaran yang ada di kelas 6. Tapi
Mungkin untuk tahap awal bisa saja saya memperdalam terlebih dahulu materi-materi yang akan diajarkan besok harinya. Misalnya, kalau besok jadwal matematika, ya minimal malamnya saya harus mempelajari dulu apa yang akan disampaikan besok. Oke, oke. Terus untuk yang bertanya kepada rekan sejawat, kira-kira seperti apa prosesnya yang bisa Ibu lakukan? Kayaknya bisa deh kalau saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Anjar guru kelas 6 tahun kemarin dan meminta meluangkan waktunya untuk ya paling tidak memberikan gambaran secara umum tentang materi-materi di kelas 6. Oke, Bu. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai memperdalam pemahaman Ibu tentang materi-materi kelas 6? Kayaknya mulai nanti malam saya harus sudah start mempelajari materi mata pelajaran matematika. Karena kalau nggak salah, hari Rabu besok jadwalnya matematika. Dan untuk materi yang lainnya, sepertinya di hari Minggu besok saya harus membatalkan rencana jalan-jalan saya agar bisa mempelajari lebih banyak tentang materi-materi kelas 6. Baik, baik. Untuk yang bertanya ke Pak Anjar gimana, Bu? Untuk konsultasi ke Pak Anjar, kayaknya meluangkan waktu di sekolah juga bisa. Para siswa jam 13 sudah pada pulang tuh. Jadi masih ada waktu sekitar 1 jam sebelum pulang untuk saya berkonsultasi sama Pak Anjar. Jadi waktu-waktu itu saya bisa sharing berkonsultasi dengan Pak Anjar. Baiklah. Kayaknya kita sudah agak lama juga sih ngobrol-ngobrol. Apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Di awal seperti yang saya sampaikan dan Pak Uci ketahui bahwa saya kan malas banget untuk masuk ke kelas 6 karena terkendala dengan pemahaman saya terhadap materi pelajaran di kelas 6. Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya harus memperdalam materi dari berbagai sumber. Saya juga akan bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Anjar. Dan itu semua akan saya mulai nanti malam. Insya Allah besok saya bersemangat untuk masuk ke kelas saya ya Pak ya. Oke, oke. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya pengen tahu gimana perasaan Ibu setelah melakukan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, sama-sama Bu Rinda.